Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas Statistika E ingin menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester kami mengenai pengaruh game online terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa Universitas Jember. Sebelumnya, perkenalkan saya Triguna Kristiani dengan NIM 192410102012 dan teman saya. Saya Fiesta Putra Reva Algifar dengan NIM 192410102016. Saya Cahayatri Nugroho NIM 192410102019. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai abstrak dari pengaruh game online terhadap nilai IPK mahasiswa Universitas Jember. Memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK yang baik menjadi tujuan hampir seluruh mahasiswa di perguruan tinggi. Tapi untuk meraih hal tersebut mahasiswa membutuhkan usaha yang maksimal. Usaha-usaha tersebut dapat berupa belajar dengan giat, memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Dalam proses mencapai IPK yang baik, mahasiswa juga terkadang terhambat oleh beberapa faktor. Dan salah satunya adalah game online yang menyebabkan mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang jelek. Nah, apakah game online sangat berpengaruh atau mungkin tidak? Dan jenis data yang digunakan dan penelitian ini juga berupa data kuantitatif yang bersumber dari data primer. Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner yang disebarkan dan didapatkan responden sebanyak 54 orang mahasiswa Universitas Jember. Analisis data menggunakan distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi bermain game online baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang tidak mempengaruhi indeks prestasi kumulatif mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata IPK yang diperoleh dari masing-masing di atas angka 3,5 dengan persentase responden yang cukup tinggi, yakni 85%. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan dari kami, mengapa kami mengambil judul seperti itu, karena seiring berkembangnya zaman, teknologi juga turut mengalami perkembangan, salah satunya berkembangnya teknologi adalah munculnya sebuah perangkat elektronik berupa smartphone. Smartphone memiliki banyak kegunaan, yakni sebagai alat komunikasi dan juga alat untuk memperoleh hiburan. Salah satu hiburan yang biasa didapatkan dari smartphone adalah game online. Game online diciptakan sebagai media hiburan dan juga refreshing otak. Namun, keberadaan game online ini juga dapat membuat para pemainnya kecanduan, sehingga lupa waktu untuk mengerjakan apa yang seharusnya mereka kerjakan dan tujuan apa yang harus mereka gapai. Satu hal pasti memiliki dampak negatif dan positif. Begitu pula dengan game online. Dampak game online diantaranya adalah membuat seorang tidak memiliki skala prioritas dan dalam keseharian. Terlebih lagi untuk mahasiswa yang seharusnya berprioritas untuk belajar, mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk bermain game online, khususnya bagi mahasiswa yang sudah kecanduan. Kecanduan game online juga berdampak buruk bagi mahasiswa karena sangat menguras banyak waktu. Mahasiswa bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk memainkan permainan tersebut hingga lupa waktu. Nah, tentunya hal ini juga dapat mempengaruhi IPK mahasiswa, mempengaruhi nilai naik turunnya IPK mahasiswa. Dan untuk mendapatkan nilai IPK yang memuaskan, mahasiswa perlu berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan tidak bermain game online. Maka dari itu kami membutuhkan pernyataan yang tepat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan yang cukup terperinci dan lengkap untuk mendapatkan data ini. Tujuan kuesioner kami adalah untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan tujuan penelitian, serta memperoleh informasi tersebut secara bersama-sama. Penggunaan metode kuesioner biasanya digunakan untuk pendekatan kuantitatif. Pendekatan
Kuantitatif adalah penelitian didasarkan atas perhitungan yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan pada hasilnya. Baik, untuk selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian ini dilakukan menggunakan kuesioner karena dapat mengungkapkan pendapat atau tanggapan seorang secara individual maupun secara kelompok terhadap suatu permasalahan. Jadwal penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal 7 Juni sampai 9 Juni. Untuk variabel penelitian ini, variabel bebasnya terdiri dari beberapa lama permainan game online-nya. Untuk variabel terikatnya, IPK dari setiap mahasiswa. Dalam melakukan pengumpulan data, sangat dibutuhkan alat untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket, yang merupakan instrumen atau instrumen pengumpulan data di mana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti dapat menggunakan kuesioner pengumpulan data terkait dengan pemikiran atau perasaan, sikap kepercayaan atau nilai tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kuesioner ini berbasis skala Likert atau jawaban. Instrumen dalam penelitian ini terdapat 2 skor pertanyaan, yaitu ya apabila pernyataan tersebut dilakukan saudara, tidak apabila pernyataan tersebut tidak dilakukan saudara. Dan kuesioner terkait lama waktu tempuh 0 sampai 2 jam jika mereka hampir tidak pernah melakukan, 2 sampai 4 jam jika mereka jarang melakukan, 4 sampai 6 jam jika mereka sering melakukan, dan lebih dari 6 jam jika mereka sering. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Selanjutnya untuk pembahasan akan dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi objek penelitian kami, yaitu dalam penelitian ini ditekankan pada pengujian pengaruh game online terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa atau IPK. Di sini untuk identitas respondennya sebanyak 54 orang dan rinciannya mahasiswa yang sering bermain game online atau bermain game online frekuensinya sekitar 46 jumlahnya, dan yang tidak bermain sekitar 8, sehingga total yang responden sekitar 54. Jika diakumulasikan dalam bentuk persen, maka frekuensi yang mahasiswa yang bermain game online sejumlah 85,2%, sedangkan yang tidak bermain game online sejumlah 14,8%. Dari hasil persentase di atas, maka dapat saya ambil kesimpulan bahwasannya jumlah persentase mahasiswa yang bermain game online sebanyak 85%. Selanjutnya untuk deskripsi data. Deskripsi data secara statistik dalam penelitian ini meliputi 2 variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Variabel X di sini adalah variabel game online atau durasi bermain game online, sedangkan variabel Y-nya sendiri adalah IPK dari mahasiswa tersebut. Di sini deskripsi data ini mengungkapkan informasi tentang skor total, skor tinggi, skor terendah, rata-rata atau mean, skor yang banyak muncul atau modus, dan skor tengah, median, rentang R, dan simpangan baku atau standar deviasi. Berikut ini saya tampilkan tabel terkait perhitungannya. Dari tabel di atas dapat dijabarkan perhitungan mean, median, modus, standar deviasi dari masing-masing variabel dengan rumus sebagai berikut. Di sini rumusnya untuk meannya sendiri adalah sigma F dikalikan dengan XI per N. Sedangkan mediannya adalah LO plus C, N per 2 min sigma FI 0 per FM. Sedangkan modusnya sendiri adalah LO plus C
FI 0 per FI 0 plus F2 0. Untuk standar deviasinya di sini menggunakan akar sigma XI kurangi X pangkat 2 kali FI sama dengan N. Di sini saya jelaskan untuk keterangannya. F sendiri merupakan frekuensi dan XI sendiri adalah nilai tengah tiap kelas. N sendiri jumlah keseluruhan kelas, X nilai rata-rata, LO batas awal kelas, C adalah jarak kelas, FI 0 adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas yang mengandung median. FI 0 F1 0 sendiri adalah selisih antara frekuensi kelas sebelum dan kelas yang mengandung modus. F2 0 adalah selisih antara frekuensi kelas sesudah dan kelas yang mengandung modus. Di sini untuk MEAN-nya, untuk durasi bermain game online adalah 2 jam. Sedangkan IPK-nya yaitu 3,5. Sedangkan mediannya adalah 1,5 jam. Sedangkan IPK-nya adalah 3,6. Untuk modusnya sendiri adalah lamanya durasi bermain game online adalah 2 jam, sedangkan IPK-nya 3,6. Untuk standar deviasinya atau simpangan bakunya 2,6 jam untuk durasi bermain game online-nya, sedangkan IPK-nya adalah 0,32. Untuk maksimal bermain game online-nya adalah 9 jam, sedangkan minimal bermain game online-nya adalah 0 jam atau tidak pernah bermain sama sekali. Sedangkan IPK-nya maksimalnya adalah 4, sedangkan minimalnya adalah 2. Di sini saya akan menjelaskan tabel perhitungan durasi bermain game online-nya. Di sini untuk kelasnya ada beberapa kelas. Yang pertama adalah 0 sampai 2 jam, 2 sampai 4 jam, 4 sampai 6 jam, lebih dari 6 jam, dan tidak pernah sama sekali. Di sini untuk F-nya atau frekuensinya sendiri adalah sekitar 26, 7, 4, 7, 10, sehingga totalnya adalah 54. Untuk XI sendiri atau nilai tengah dari setiap kelas adalah didapatkan dari di mana 1, 3, 5, 8, dan 0. Di sini untuk nilai tengahnya didapatkan dari perhitungan nilai tengah dari setiap kelasnya. Sedangkan untuk rumus selanjutnya adalah XI min X dipangkatkan 2. Di sini untuk perhitungan nilai ini adalah didapatkan dari nilai XI dikurangi dengan MEAN atau nilai rata-rata dipangkatkan 2. Di sini untuk perhitungan satunya sendiri adalah 1 dikurangi dengan 2 dipangkatkan 2 adalah 1, 3 dikurangi 2 dipangkatkan 3 dikurangi 2 1 dipangkatkan 2 adalah 1, sedangkan di sini 5 dikurangi 2 sama dengan 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Begitu juga seterusnya. Sama seperti halnya di sebelah sini, hasil dari perhitungan ini dikalikan dengan frekuensinya, seperti itu. Sehingga kami dapat mengambil kesimpulan bahwasanya tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata durasi bermain game online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember adalah kisaran 2 jam lamanya dengan durasi paling panjang 0 jam dan durasi paling banyak adalah 9 jam. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tabel perhitungan indeks prestasi atau IPK-nya. Sama seperti perhitungan tabel durasi bermain game online, di sini untuk perbedaannya hanyalah pada FL-nya saja. Di sini untuk XI-nya didapatkan atau nilai tengahnya yaitu 2,2, 2,7, 3,2, 3,7, dan 4,2. Sedangkan untuk FL-nya sendiri didapatkan 1, 18, 52, dan juga 54. Untuk XI-nya, untuk tabel ini didapatkan dari perhitungan XI atau nilai tengah dikurangi dengan X atau rata-rata atau MEAN dipangkatkan 2. Sama halnya dengan tabel di sampingnya yaitu XI dipangkatkan 2, XI min X dipangkatkan 2 dikalikan dengan frekuensi. Sama halnya seperti itu. Di sini untuk FL-nya sendiri didapatkan dari perhitungan 1 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, di sini 1 tambah 17 sama dengan 18, 18 tambah 34 sama dengan 52, 52 tambah 2 sama dengan 54.
Jadi saya bisa mengambil kesimpulan atau kami bisa mengambil kesimpulan bahwa tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata IPK yang diperoleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember adalah 3,6 dengan IPK terendah 2 dan IPK tertingginya adalah 4. Sehingga durasi hasil perhitungan di atas diketahui bahwa durasi bermain game online baik dalam jangka waktu pendek ataupun dalam jangka waktu yang panjang itu tidak mempengaruhi sama sekali terhadap IPK atau indeks prestasi kumulatif dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, sehingga rata-ratanya sendiri masih terbilang cukup tinggi, yaitu kisaran 3,5. Untuk kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kesimpulannya dari tugas kami ini adalah berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa durasi bermain game online baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang tidak yang panjang tidak sama sekali tidak mempengaruhi nilai IPK dari mahasiswa. Hal ini juga dibuktikan dengan rata-rata IPK yang diperoleh masih di atas angka 3,5 dengan tingkat presentasi koresponden yang bermain game sebanyak 85%. Berdasarkan hasil di atas, ditemukan juga bahwa durasi bermain game mahasiswa tidak berpengaruh terhadap perolehan IPK mahasiswa. Meski game kadang-kadang menjadi hambat mahasiswa untuk dapat memperoleh IPK yang baik, namun dari hasil penelitian kami tidak, karena dari 54 orang koresponden, 46 diantaranya tidak dan memperoleh rata-rata IPK dari keseluruhan koresponden 3,5, yang mana hasil tersebut merupakan rata-rata yang sangat cukup. Dan game online cukup memiliki pengaruh yang positif juga dan pengaruh yang pasif terhadap perolehan IPK mahasiswa baik dalam jangka waktu yang panjang maupun yang pendek. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada kurang kata atau salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.